Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali lagi kita dapat merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang saat ini diambil dari Yohanes pasal 15 ayat 16 dengan tema relasi atau investasi. Saudara, seorang pria yang baru menikahi seorang wanita pujaan hatinya merasa sangat senang. Ini tidak lepas dari apa yang dia perhatikan dari kebiasaan istri barunya yang dinilai sangat perhatian. Jadi ceritanya saudara, sang istri itu suka mengungkapkan GBU setiap kali selesai ngobrol atau ketika sang suami hendak pergi keluar rumah. 1 minggu berjalan, sang suami pun mengungkapkan kata-kata apresiasi kepada istrinya. Sayang, terima kasih untuk perhatianmu yang mengucapkan kata-kata berkat di setiap kesempatan, setiap kali kita selesai ngobrol atau pas papa hendak pergi meninggalkan rumah. Saudara mendengar ini, sang istri nampak kebingungan dan bertanya, kata-kata yang mana ya? Sang suami pun menjawab, itu loh, setiap kita selesai ngobrol atau pas papa pergi, Yayang selalu bilang GBU, GBU, God bless you kan? Wah, papa sangat diberkati loh. Saudara mendengar penjelasan suami, sang istri pun menjawab, papa ini sudah salah paham dan gak peka. Wong mama ini bilang GBU bukan God bless you, tapi gue butuh uang. Pantes saja gak cair-cair. Wah, saudara, ternyata 1 minggu berjalan dalam pernikahan, sang istri ini orientasinya hanya permintaan pada sang suami untuk mencukupi kebutuhannya. Saudara, memang permintaan dalam sebuah relasi tentu bukan sebuah kesalahan. Memberi apa yang diminta oleh orang yang kita kasihi, itu pun wujud kedekatan dan kasih dalam sebuah relasi. Dalam Yohanes 15 ayat 16 juga dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Nah, saudara, ayat ini pun ada berbicara mengenai permintaan. Tetapi tahukah saudara, ayat ini dalam konteksnya justru bukan memberikan penekanan pada permintaan yang dikabulkan. Ayat ini sebenarnya memberikan penekanan pada sebuah kelekatan relasi antara Allah dengan umat pilihannya yang dipilih berdasarkan anugerah. Allah menghendaki melalui relasi yang erat dengannya, seperti anak dan bapa, umatnya dapat memiliki kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan, dan mereka mendapatkan sukacita atas keberadaan relasi ini. Tetapi saudara, seberapa banyak di antara kita yang tidak sadar dan kemudian mengutip ayat ini untuk memberikan legitimasi bahwa doa bicara tentang permintaan dan ada jaminan Tuhan akan mengabulkan. Di titik ini kita bisa menjadi seorang Kristen yang mengasosiasikan doa kebanyakan bicara tentang meminta. Bisakah saudara bayangkan seandainya ada sebuah relasi yang isinya sering bahkan melulu tentang permintaan dan permintaan? Entahkah itu dalam relasi sebagai pasangan, saudara, atau persahabatan. Relasi ini jadinya dibangun tanpa hakikat kedekatan, tanpa pengenalan, tanpa pemahaman satu dengan yang lainnya. Saya membayangkan relasi ini kok timpang, melelahkan karena sebenarnya bukan dibangun berdasarkan kasih sayang tetapi keegoisan. Yang penting keinginanku terpenuhi. Nah saudara, melalui isu ini saya mengajak kita untuk berefleksi. Bagaimana sih kita memaknai doa-doa yang kita naikkan pada Tuhan? Apakah doa hanya sekedar daftar permintaan yang kita panjatkan kepada Tuhan? Dan setiap kali berdoa kita meminta sampai kita terjebak pada sebuah pemahaman yang bisa jadi tidak sadar, yaitu doa alih-alih sebagai momentum membangun relasi pengenalan akan Allah, tetapi justru menjadi momentum investasi dan kita mengharapkan hasilnya suatu saat nanti. Saudara, sekali lagi meminta dalam sebuah relasi bukanlah kesalahan, termasuk dalam konteks relasi kita dengan Tuhan. Tetapi meminta berbeda dengan minta-minta. Apalagi dengan mental memaksa seolah-olah kitalah yang berdaulat, paling memahami apa yang paling baik buat kita, dan Tuhan adalah hamba kita untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita. Saudara, kita perlu mengingat doa adalah sarana di mana kita memiliki kesempatan berinteraksi dengan Allah untuk membangun kelekatan relasi dengannya. Kita mengisi doa bukan hanya dengan permintaan, tetapi bisa juga dengan ungkapan penyembahan kepadanya, ucapan syukur atas kebaikannya, memikirkan perkataan firman-Nya, berdiam diri menikmati kehadirannya, atau bahkan ungkapan perasaan ketika kita sedih, lelah, atau kecewa. Prinsipnya, doa bukan sekedar meminta,
tetapi doa adalah sarana komunikasi dengan Allah. Lalu kapan doa ini kita naikkan? Tentu saja bisa pada waktu yang memang kita khususkan saat pagi, siang, atau malam yang intinya prime time kita di mana kita bisa konsen dan tidak berada dalam keterburu-buruan. Tetapi bukan hanya waktu-waktu yang kita khususkan. Doa juga dapat kita lakukan setiap waktu saat kita beraktivitas. Ketika kita berdoa, berbicara pada Allah pencipta kita di dalam hati kita. Di sini pun percayalah, Tuhan hadir dan memperhatikan seruan kita. Dengan memahami prinsip ini, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kehidupan doa dengan dasar relasi dan bukan investasi. Yang relasional dan bukan transaksional. Saudara, selamat menjalani kehidupan doa yang membawa kita makin menyadari kehadirannya dalam hidup kita. Salam membangun doa yang relasional. God bless you.